kamu kemana aja? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku aja. Jangan melanggar lalu lintas. Tilang itu berat, kamu gak akan kuat. Pak, untuk pelanggaran-pelanggaran khususnya di wilayah hukum Polres Kukar ini Pak, itu apa aja Pak yang paling banyak? Yang cukup banyak itu helm dan tidak menggunakan helm dan pelanggaran kecepatan. Karena banyak kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor itu rata-rata disebabkan pertama pelanggaran kecepatannya. Ya, jadi kalau dalam ya mungkin teman-teman sobat dealer ini ada yang orang suka IPA ya, fisika ya. Kita kan tahu rumus jarak itu adalah kecepatan dikali waktu tuh. Ya kan? Kalau dulu saya masih SMA itu S sama dengan V dikali T. Nah, coba bayangkan saja kalau contohnya kecepatan 36 km per jam. Kalau saya tidak salah itu dulu itu kalau diubah ke meter per detik itu menjadi 10 meter per detik. Nah sekarang bayangin 10 meter per detik itu kan artinya dalam waktu 1 detik kita berpindah 10 meter. Nah bayangkan kalau kecepatan 100 berarti kan itu 30 meter, sekitar 30 meter per detik. Nah jadi banyak kecelakaan itu yang fatalitasnya meningkat ketika kecepatan tinggi. Jadi kalau bahasa teorinya orang lalu lintas, kecepatanmu keselamatan kecepatan itu berbanding terbalik dengan keselamatan. Semakin tinggi kecepatan, semakin rendah keselamatan. Itu kalau jadi pelanggaran terbesar itu adalah tidak menggunakan helm dan kecepatan kendaraan. Ya. Seberapa besar sih Pak tingkat kesadaran masyarakat khususnya nih wilayah Kota Tenggarong dalam penggunaan helm dalam berkendara Pak? Kalau untuk wilayah Tenggarong sih sudah cukup baik ya. Kalau jalur-jalur yang utama itu seperti jalur di daerah pesisir tuh. Yang agak susah itu sebenarnya tuh teman-teman yang bahasanya tuh Rumahnya dekat aja. nah, jadi kan katanya kan apalagi kalau udah emak ya kan emak Indonesia itu kan tidak bisa dilawan, jadi kadang itu menyepelekan Pak. Dia merasa saya cuma ke warung sana, nggak apa-apa lah nggak pakai helm Pak. Nah itu terus kadang-kadang juga karena gengsi, apalagi kan contohnya mungkin Mbak Septi ini saya curiga ya, Mbak Septi ini termasuk dulu yang waktu masih muda tuh nggak pakai helm waktu SMA gitu. Iya biar kayak kalau kata Dila tuh kayak Milea gitu kan, waktu itu berkibar gitu. Nah itu membuat mereka melalaikan tentang keselamatan. Padahal kalau contohnya terjadi kecelakaan, hampir 90% orang yang tidak pakai helm ketika kecelakaan itu berakibat fatal, meninggal, hampir 90%. Karena begitu kepalanya terbentur di jalan raya atau di mesin atau di mana, itu biasanya itu fatal, langsung fatal, susah untuk diberikan pertolongan. Nah makanya kan untuk ya rambut berkibar-kibar kalau katanya itu udah di rambut berkibar-kibar lalu membantu keselamatan itu kan itu sangat-sangat miris sekali. Ya. Terus nanti contohnya kayak kalau anak-anak muda sekarang kan udah pakai pomade itu ya. Pomade kan rambut udah tegak-tegak berdiri lurus-lurus kayak gitu kan, atau dibuat gaya-gaya begini kan katanya Pak nanti kalau pakai helm tuh nggak bisa rusak lagi Pak. Masa sih hanya untuk gaya rambut itu dia mengorbankan keselamatan, itu sangat-sangat miris lah. Makanya kita selalu memprioritaskan generasi milenial dalam sebagai target sosialisasi kita. Ya, makanya kita kan menggunakan medsos sekarang. Iya. Ya. Nah Pak, untuk Satlantas sendiri nih Pak, selama masa pandemi ini apakah ada melaksanakan tilang atau cuma sosialisasi aja nih Pak? Jadi kalau untuk tilang itu kita pasti ada, cuman itu yang memiliki potensi kecelakaan. Ya, jadi kendaraan-kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas berpotensi tinggi mengakibatkan kecelakaan itu pasti kita tilang. Itu tetap kita tilang. Cuman untuk seperti razia kita tidak lakukan. Ya, razia pemeriksaan rutin itu kita tidak lakukan, dan contohnya menemukan ya masyarakat yang melakukan pelanggaran ringan, contohnya seperti spion tidak ada, kita paling panggil ke guru. Dan kalau contohnya dia kadang nggak pakai helm, kita kasih helm. Yang sekarang malah yang tambahan lagi itu pelanggaran itu tidak pakai masker, ya, kita kasih masker, kita nggak tilang.
gitu kira-kira. Pembahasan pembahasan tilang ini Pak, mungkin bukan mungkin, tetapi masyarakat di luar sana masih banyak nih yang bingung gimana sih saya mau bayar tilang. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak prosedur pembayaran tilang itu? Jadi dengan kecanggihan teknologi dan menghindari terjadinya penyimpangan anggota di lapangan, itu untuk pembayaran tilang sekarang itu kita tidak terima tunai lagi. Jadi semua bisa lewat Briva Bank. Jadi nanti ketika masyarakat ditilang, dia pasti akan diminta nomor HP oleh polisi. Nanti setelah itu masyarakat tersebut akan dikirimkan SMS kode bayar. Nah, nanti setelah dibayarkan di ATM, biasanya ATM atau M-Banking juga bisa. Itu bukti bayarnya di print, dikasihkan dibawa ke kantor Satuan Polres Kutai Kartanegara untuk ditukar dengan barang bukti di tangan. Nah itu jadi sekarang tuh pembayaran itu semuanya serba online, jadi kita mengurangi interaksi anggota masalah uang cash itu, termasuk juga di pelayanan itu kita berusaha untuk ya kan Pak Jokowi lagi pada waktu periode pertama tuh menggelurakan namanya tuh cashless payment system dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam juga tilang. Ya. Nah kemudian untuk pembayaran tilang itu sendiri apakah harus di bank tertentu seperti BRI saja atau bisa bank lain? Kalau untuk pembayaran bisa di semua bank, tapi untuk akun pembayaran itu adalah di akun di BRI, karena ini kan denda itu nanti kan akan masuk ke negara semua. Jadi aturan yang ada menetapkan salah satu pihak bank untuk membuatkan akun pengumpulnya. Nah nanti itu semua tapi kalau untuk bayar bisa semua, tidak ada masalah. Cuman karena memang ya BRI ini yang selama ini untuk mengkomodir pendapatan negara yang baik pajak maupun bukan pajak, maka dia juga lah akhirnya mendapatkan tugas untuk menjadi membuat rekening pengumpul untuk denda tilang. Kalau misalnya surat tilang itu hilang bagaimana Pak? Nah ini juga tergantung itu hilangnya kenapa. Jadi saya pernah dulu waktu saya masih berada di PJR ya, kita ada menemukan pelanggaran. Baru saya panggil orangnya udah marah-marah. Kamu tahu saya siapa? Udah marah-marah. Kemudian pergi. Saya suruh tanda tangan belakang bilang tuh nggak mau. Emosi ya Pak ya? Dia sudah emosi kan. Apalagi kalau sudah ketemu dengan adik-adik generasi milenial yang sekarang kan dia speednya itu kan tinggi ya, Pak polisi ini pokoknya saya tidak mau ditilang, pokoknya saya mau ditilang, telepon kanan kiri kan. Akhirnya ketika surat tilang sudah jadi, saya suruh tanda tangan, nggak mau, pergi. Saya pikir mana kan hilang, udah nggak ada orangnya. Akhirnya kan surat tilang masih di sana. Mungkin berpikirnya kalau dia tidak tanda tangan berarti tilang itu nggak sah, itu salah paham, itu paradigma yang salah. Tilang itu bila tidak ditandatangan, malah itu menjadi bahwa pelanggar tidak mengakui apa yang dilakukan. Berarti itu nanti akan biasanya hakim akan meminta pertimbangan polisi. Kenapa ini seperti ini? Nah itu justru bisa memperberat nanti. Kalau ditandatangani, berarti kan pelanggar mengakui bahwa dia melakukan pelanggaran. Nah sekarang itu kalau contohnya tidak tanda tangan lalu berpikir itu tilangnya tidak efektif, itu salah besar. Jadi tetap itu sah secara hukum. Ketika seorang penyidik polisi, penyidik kepolisian atau penyidik pembantu kepolisian yang melakukan penilangan, itu tanda tangan tilang, maka sekalipun pelanggar tidak menandatangani, itu tetap sah secara hukum. Jadi sebagai jangan. Nah, tapi terkadang juga ada masyarakat yang mungkin surat tilangnya ketinggalan di dompet atau ketinggalan di celana, cuci, hilang, hancur. Nah, kalau itu nggak usah khawatir, nanti tinggal ke kantor Satlantas bawa bukti kepemilikan kendaraan, mungkin BPKB-nya sama KTP-nya kan, misalkan STNK ditahan. Nah, silakan bawa BPKB nanti dan sampaikan bahwa surat tilangnya hilang. Nah, nanti akan dibantu oleh anggota kita untuk proses pengambilan barang bukti dan lain-lain. Ini Pak, seandainya saya sudah pernah tilang, kemudian saya kena pemeriksaan lagi Pak, apakah bisa ditilang untuk kedua kalinya Pak? Tentu saja bisa, tergantung pelanggarannya ya. Contoh begini, dalam satu hari pelanggarannya itu adalah mungkin tidak punya STNK, mungkin STNK-nya masih proses, sehingga dia mengemudikan kendaraan habis dari razia di sini,
kemudian 2 jam kemudian dia ketemu lagi sama jalan pulang. Nah, kalau pelanggarannya sama, dia tidak bisa ditilang. Karena kan dia sudah ditilang sebelumnya. Nanti kan kalau di dalam surat itu kan ada pelanggarannya apa, barang bukti ditahan apa. Pelanggarannya itu contoh gini, pelanggarannya itu tidak punya STNK yang ditahan SIM. Berarti untuk 1 hari itu, bila dia melakukan pelanggaran tidak punya STNK dan tidak punya SIM, dianggap gugur. Nah, tapi kalau contohnya di sini dia dirajia, dia nggak punya SIM nih, ditilang. Lalu sampai di sana dia melanggar lampu merah, itu kan sudah beda pelanggaran. Nah, di sana dia harus bisa ditilang. Jadi kalau contohnya di sini dia tidak punya SIM, ditahan STNK-nya. Di sana karena dia sudah tidak punya SIM STNK, ditahan kendaraannya. Dia kena tilang 2 kali, itu bisa. Ya, seperti itu kan tujuan tilang itu kan memang untuk menindak pelanggaran. Jadi tidak ada pelanggaran yang boleh lepas sebenarnya kalau secara teori hukumnya apa? Setiap pelanggaran itu wajib ditindak. Nah, makanya tetap bisa ditilang. Cuman walaupun pada pelaksananya kadang-kadang polisi kasihan juga kan, paling dikasih teguran yang keduanya. Nah, kamu tuh jangan gitu, kamu udah ditilang kan, jangan kamu udah ditilang melanggar lagi, apalagi mau ditahan kan. Kayak kasihan kan kalau contohnya dia jauh, kan, yang ditahan motornya kan, dia nggak bisa pulang tuh, kasihan. Kayak gitu. Terkait tadi yang Bapak bilang lampu merah, jadi saya ingat langsung traffic light ya Pak. Traffic light di perempatan, apabila kita belok kiri secara langsung itu sebetulnya boleh atau enggak sih? Ini yang banyak sekali. Ini banyak sekali masyarakat yang mungkin masih belum mengerti. Jadi begini, traffic light belok kiri langsung itu muncul akibat ada beberapa perempatan yang diatur oleh rambu lalu lintas. Oleh APIL, alat-alat pengatur lalu lintas itu yang membuat rambu tambahan bahwa belok kiri jalan langsung. Nah, tapi kalau tidak ada itu tidak boleh. Kalau tidak ada rambu tambahan atau keterangan tambahan itu tidak boleh. Berarti harus mengikuti isyarat dari traffic light itu ya Pak ya. Jadi isyarat itu menjadi yang prioritas utama. Nah, kalau ibarat kata tuh kalau dalam hukum itu kan lex spesialis dan lex generalis. Jadi hukum yang umum dikalahkan oleh hukum yang khusus. Lampu pengaturan itu adalah hukum yang umum. Nah, kalau dia ada lampu pengaturan khusus yang dikeluarkan oleh dinas perhubungan biasanya, bukan polisi loh ya. Rambu itu dinas perhubungan. Nah, yang diimpor dinas perhubungan itu silakan. Tetapi kalau itu tidak ada, tidak boleh. Nah, itu dulu kenapa ada beberapa perempatan yang lurus jalan terus contohnya. Iya. Belok kiri jalan terus. Karena melalui kajian-kajian yang dilakukan oleh kepolisian, dishub dan teman-teman dinas PU akan sangat mubazir kalau ini tidak dijalankan terus. Karena volume kendaraan yang melintas sedikit. Akhirnya dibuat lampu, oke, belok kiri jalan terus. Nah, tetapi ada juga perempatan atau pertigaan itu yang berbahaya. Kalau contohnya belok kiri jalan terus, ternyata di sini ada satu gang atau mungkin di sana ada sebuah titik perkumpulan masyarakat yang cukup banyak, sehingga kalau belok kiri jalan terus bisa terjadi kecelakaan. Nah, itu pasti tidak akan dikeluarkan. Makanya lihat dulu, kalau ada rambunya silakan. Kalau tidak ada rambunya, ya jangan, karena tidak begitu berat nanti kamu susah. Masalah tentang traffic light nih Pak. Akhir-akhir ini saya melihat di media sosial ada namanya ETLE. Apa sih itu Pak? Jadi ETLE itu sebenarnya dia kepanjangan dari Electronic Traffic Law Enforcement, namanya Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Jadi itu kalau bahasa kampung saya, sistem penegakan hukum dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Jadi dengan melalui kamera, ketika orang melakukan pelanggaran dia bisa ditilang. Nah, ini salah satu program unggulan dari Korlantas dan juga menjadi bagian dari status program First Kapolri yang baru. Nah, ini kita lagi mencoba juga untuk mengejar ke sana. Nah, berarti untuk Satlantas sendiri belum ya Pak? Belum. Ya, kita di sini sudah menentukan beberapa lokasi dan kita sedang dalam proses perencanaan untuk penerapan. Karena anggarannya juga kita harus menunggu dari pusat ya, karena lumayan pusat juga tuh. Nah, kita sekarang sudah menentukan lokasi dan kita sudah berusaha untuk ke Pemda dulu, paling tidak kita punya kamera CCTV yang memenuhi standar untuk ETLE tersebut ya. Untuk penerapan untuk sistem tilangnya bagaimana itu Pak? Jadi kalau sistem ETLE itu
ketika ada orang melanggar, biasanya kamera dipasang di area tertentu. Dia bisa melakukan scanning, mungkin seperti kecepatan atau marka. Contohnya kayak di lampu merah kan ada garis tidak terputus. Iya. Jadi kalau ada motor yang melewati garis itu nanti otomatis kameranya kan merekam atau mengambil screenshot sesaat. Nah nanti begitu ada pelanggaran tersebut, maka data tersebut akan diambil oleh lalu lintas, lalu kemudian di cross check dengan data regiden rambut sama-sama. Siapa yang punya kendaraan ini? Nanti setelah itu baru yang punya data kendaraan tersebut akan kita kirimkan surat tilang. Nah ini juga dengan menuju ke etele ini. Jadi kalau masyarakat melakukan jual beli kendaraan, sebaiknya segera melaporkan jual ke Samsat. Jadi contohnya Mbak Novi punya motor, jual ke Mbak Septi. Nah, Mbak Novi setelah menjual, itu sudah lapor ke Samsat. Saya sudah menjual kendaraan saya. Karena nanti kalau tidak, nanti surat tilangnya ke Mbak Novi. Oh begitu. Iya. Bisa ya dong Pak? Iya. Ya walaupun nanti Mbak Novi mungkin bisa ngomong ke Mbak Septi ya. Maksudnya ini emang surat tilangnya. Nah, cuma kadang-kadang kan ada transaksi yang tidak saling ketemu. Iya, showroom seperti itu Pak. Nah, Showroom, Pak, ya. seperti showroom dan bekas. Jadi sebaiknya itu langsung lapor. Jadi dalam database itu kan diberi kode sudah dijual. Nah, itu nanti akan menghilangkan tanggung jawab daripada pemilik lama. Nah, ini juga harus diantisipasi nih penerapan. Ya, karena memang kita lagi berusaha semaksimal mungkin melakukan verifikasi dan identifikasi kendaraan itu seteliti mungkin sekarang. Karena kan teknologi itu hanya bisa didukung bila memiliki data yang valid. Kalau datanya tidak valid, maka teknologi itu juga menjadi tidak valid. Nah ini jadi kalau dalam konsepnya pengembangan teknologi kita ke depan tuh Pak Kapolri kemarin dalam fit and proper test di DPR kan salah satunya itu adalah menyiapkan layanan big data. Jadi big data itu berarti data itu semua dikumpul menjadi satu kesatuan yang akan dilakukan verifikasi secara berulang-ulang sehingga data itu benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Terkait jual beli kendaraan Pak, seperti Bapak bilang saya pembeli baru, penjual, saya menjual, kemudian saya wajib lapor ke Samsat. Kemudian kewajiban dari pembeli itu sendiri apa sih Pak? Jadi kalau secara aturannya sebenarnya setiap kali terjadi pemindahan kepemilikan kendaraan itu wajib dilakukan registrasi ulang. Nah itu jadi dia kalau dikenal itu dengan kata-kata balik nama kendaraan bermotor. Nah cuma kadang-kadang masalah gitu kan, mohon maaf ya, nunggu ganti plat lah nanti baru balik nama, biar hemat kan, Iya, biar sekalian ya. nunggu punya uang, nah akhirnya ditunda-tunda. Bahkan kadang-kadang itu kan kadang beli motor tuh dari teman, kemudian bosan pengen beli motor lagi, dia motor lama dijual lagi. Jadi dalam 5 tahun itu kan ganti plat kan 5 tahun, dalam 5 tahun itu kendaraan sudah ganti pindah tangan itu sampai dengan mungkin 10 kali. Dengan berbalik nama Nah, sekali. jadi kalau contohnya nanti pemilik ke-10 melakukan pelanggaran lalu lintas yang dikirim surat tilangan pemilik pertama. Iya. Pemilik pertama mau pemilik kedua, belum tentu pemilik kedua ada pemilik ke-10. Ya kan akhirnya kan repot. Iya. Nah, masalahnya secara hukum atau di BPKB itu yang punya hak atas kendaraan itu adalah pemilik pertama. Nah, hak dan kewajiban itu kan seiring. Jadi kalau contohnya haknya dia memiliki, maka kewajibannya dia punya. Makanya perlu dilakukan ubah balik nama kendaraan. Pertanyaannya, saya ingin bertanya untuk perpanjangan SIM C, apakah bisa melalui online? Mohon informasinya terkait jam operasional pelayanan SIM. Nah, monggo Pak Wijoko. Halo Sobat Dilan, jangan lupa saksikan Dilan Dialog Lalu Lintas Tayang setiap hari Sabtu pukul 8 WITA di channel YouTube. Satlantas Polres Kutai Kartanegara. Jangan lupa share ke Sobat Dilan lainnya. Terima kasih.